Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bincang hari ini kita masih bahas soal tragedi Kanjuruhan sebagai asa titik balik sepak bola Indonesia. Tadi kalau di segmen sebelumnya Mas Dadu sudah menjawab, kita cukup optimis karena memang ada perhatian yang kemudian dicurahkan Iya, ya berikan. dari pasca tragedi Kanjuruhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Kemudian kalau misalnya kita bicara tadi, sebetulnya sudah ada ya spill-spillnya dari Mas Dadung. Apa yang kemudian yang harus dievaluasi di dunia sepak bola Indonesia? Pertama yang dari kasus ini Ya. ya, jadi secara makro, pertama yang perlu dievaluasi itu peraturan dan hukumnya. Itu pertama. Saat ini seperti apa, Mas? Ya, buktinya kasus Kanjuruhan kan Oke. belum selesai soal itu. Soal peraturan saling didebat, ya kan. Soal hukum masih di apa istilahnya diayun. Mungkin ada komunikasi dan negosiasi tertentu, nggak cepat. Oke. Padahal aturannya jelas, hukumnya jelas, kenapa lambat? Nah itu, jadi peraturan dan hukum termasuk aparatnya, kan itu kan. Nah ini agak susah karena kasusnya itu di dalam stadion itu kan aparat bahwa apa senjata gas air mata itu yang menyebabkan kematian. Loh, iya, ada yang mengatakan itu orang panik dikasih gas air mata kan panik, dari kepanikan itulah sehingga menimbulkan kematian kan itu. Itu psikologinya lah, nggak usah dipaparin gas air mata tidak menyebabkan kematian. Iya kalau taruh di meja, kalau ditembakkan ya jadi masalah kan itu. Dari 70 Ya, ribu orang lagi ya. di sana itu gini loh Mbak, di Malang itu banyak kampus, Ya. ya, ada Brawijaya Malang, banyak macam-macam, banyak ahli-ahli psikologi dan sosiologi itu. Oke. Jadi jangan sampai ngomong sembarangan di media, alibi itu diketawain, itu loh. Menteri yang dari Malang yang saya deket ini, yang saya tahu ini Pak Hadi, mantan Panglima itu. Pak Hadi Cahyanto itu kan dari Singosari itu, satu kampung sama kita. Sama Pak Profesor ini, Muhadjir Effendi. Ya kan dari Malang itu. Kan itu kan. Beliau itu kan termasuk orang yang brilian di Kota Malang lah. Iya kan, pinter apa kan itu kan. Jadi jangan ironis melihat Malang itu. Di sana banyak orang pinter gitu loh. Jadi narasi-narasinya itu hati-hati. Di sana banyak markas tentara, di sana banyak kampus, di sana heterogen itu. Makanya dalam mengimplementasikan aturan dan hukum harus presisi. Ya. Itu. Yang kedua ya penyelenggara, Penyelenggara. Oke. ya kan? Yang masuk tadi peraturan hukum dan kebijakan, termasuk menterinya ini harus dievaluasi juga. Ya. Terus kemudian penyelenggara, iya kan? Baik itu PSSI, iya kan? Baik itu PT atau perusahaan karena sudah perusahaan, sebagai penyelenggara itu seperti apa dan komponen-komponen di dalamnya itu juga harus dievaluasi. Kedua peserta pengikut klub-klub ini juga harus dievaluasi, kan itu. Saya sarankan klub-klub kalau di luar negeri klub-klub ini, ya kan, kalau di Eropa apa itu, yang masuk ke pengurusan ke organisasi atau kelembagaan atau PT itu banyak orang bawa duit, investor dia. Kalau di Indonesia kan banyak kader-kader politik yang masuk ke klub-klub itu. Iya. Iya kan? Karena apa? Ya basisnya ini masa ada aspirasinya. Nah, nanti pasti butuh lah masa di dalam pilkada, pilgub, pilpres gitu kan. Nah, sehingga banyak kader-kader atau orang politik masuk di klub-klub Netralitas itu. diperlukan Netralitas juga. itu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metalitas ini tadi supporter. Kan itu kan harus ada pendidikannya supporter. Ada sertifikasinya gitu kan. Sertifikasi supporter. Menjadi koordinator supporter itu nggak bisa jadi preman kampung terus ini kan nggak bisa, harus teredukasi. Ya kan nyanyinya harus merdu atau gimana lah. Ya itu harus dari pusat. Terus kemudian yang terakhir sosialisasi. Setiap event sosialisasinya harus gencar. Itu kan supaya apa? Jadi stakeholder persepak bola itu paham. Nah, sosialisasi ini harus bagus lah, kan itu. Jadi saya kira itu Mbak yang perlu dievaluasi, itu dan yang terpenting ya evaluasi SDM yang masuk ke sini semua seperti ketua umum PSSI. Oke nanti Pak Iwan mundur, jadi kalau gantinya lebih buruk
Apa artinya? Menurut saya pemerintah harus merekrut berapa orang, ya kan? Gimana caranya saya nggak ngerti tahapan atau administrasi ke luar negeri seperti apa. Disiapkan berapa orang, ya kan? Orang itu disekolahkan, ya kan? Kalau perlu 2 tahun, nah, orang balik dari sekian banyak orang, 4-5 orang dipilih siapa yang cocok jadi PSSI. Jadi jangan sepak bola ini tensi politiknya tinggi. Kalau di luar negeri kan investasinya yang tinggi. Investasi politik iya, ya? investasi untuk bisnisnya Ya, tinggi. oke. Kalau di kita ini politiknya yang tinggi. Ya. Nah, itu yang barangkali secara psikologi dan sosiologi perlu dibenahi. Baik. Nah, Mas Dadu, semua masyarakat mungkin menunggu, tidak hanya Aremania dan kemudian juga teman-teman dari Bonek ya, yang kemudian menunggu usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Masyarakat Indonesia juga ini turut serta mendukung dan mengawal dan juga menunggu. Siapa yang kemudian harus kita percayakan kasus ini untuk kemudian diusut tuntas? Teman-teman Arema dan supporter masih percaya dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia. Makanya nggak anarkis ya. Kita ikuti tim pencari fakta Pak Mahfud sudah bagus, memberikan rekomendasi sama Pak Jokowi, teman-teman mengapresiasi. Cuman kemarin informasinya hasil kerja dari kepolisian mau dilimpahkan ke kejaksaan. Ini teman-teman yang menganggap pengumpulan faktanya masih kurang. Takut apa? Nanti di pengadilan nggak komprehensif. Makanya teman-teman bukan demo ya, kemarin itu cenderung silaturahmi ya dengan Kajari sama Kajari Kabupaten. Karena sebelum teman-teman datang, Kajarinya udah nongkrong di depan kan, udah ngasih ahwa macam-macam makanan kan, itu sehingga kondusif terjadi dialog kan, ini bagus, teman-teman sabar lah. Tapi memang Kajari ada batasnya kewenangannya, nah pasti naik ke Kajati di Kajati itu kalau nggak didorong pun nggak ini kan. Nah, nanti muara yang terakhirnya pasti ke Jaksa Agung. Itulah harapan kita nanti dalam hal ini Jaksa Agung menurunkan tim jaksa yang berkualitas lah untuk menghadapi ini. Kita ingin sepak bola ini bagus. Ya, seperti yang di awal, kalau penegakan peraturan dan kebijakannya nggak bagus, nanti memperbaiki sepak bolanya nggak semangat kita. Nah, kita berharap Jaksa Agung ini ya kan bisa menuntaskan ya kan masalah pelanggaran-pelanggaran peraturan dan hukum yang dilanggar oleh beberapa pelanggar hukum. Nah, itu kan ada aparat, ada dari pihak Aremanya, ada pihak PT itunya kan itu. Ya, itu kita berharap komprehensif lah menyelesaikan ini. Tentu ini dari bicara fakta ke Pak Jokowi insya Allah pasti mengawal Jaksa Agung untuk ini harus diselesaikan secara komprehensif. Kenapa? Saya takut, kalau nggak salah saya pernah dengar kayak kasusnya Pak Sambo, Pak Jokowi ngasih 2 bulan ke Pak Kapolri. Kasus Kanjuruhan ngasih 1 bulan loh, Pak. Harus tuntas. Ini lebih loh, Pak. Dan itu kan artinya apa? Ya ada sesuatu yang target yang belum Oke, boleh cepat tapi tetap komprehensif ya? Boleh cepat harus komprehensif. Jangan cepat-cepat tapi ini masih ada yang tertinggal. Gitu. Baik. Tetap kita berharap nanti di jaksa itu yang bisa mengurai itu. Baik, ini sangat penting juga ya Mas Adung untuk advokasi dan juga edukasi terhadap masyarakat yang kemudian kita harus sama-sama mengawal untuk kemudian juga diproses hukum secara benar di Indonesia. Itu harus ditegakkan ini. Karena kompleksitas ini kalau nggak diurai, ini akan jadi dendam, jadi apa ya, hal-hal yang tertinggal, yang sewaktu-waktu akan berkembang, akan jadi besar. Akan meledak lagi nanti ya. Oke. Mas Dadung, seberapa optimis kemudian dari pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi kemudian bisa membuat pesepak bolaan Indonesia lebih baik? Ya, semua masih tetap optimis? Ya, tetap optimis. Akan jadi hiburan. Penduduk Indonesia itu kan hampir 300 juta. Ya kan?
olahraga alat stabilitas kehidupan masyarakat, iya kan? Ya kalau nggak ada bola kan kegiatannya apalagi, masa ke panah atau apa. Nah, bola ini stabilitas sosial sebetulnya. Jadi semakin banyak kegiatan sepak bola itu kehidupan sosial itu stabil. Nah, soal itu yang kedua ada sportivitas, membangun interaksi yang sportif ketika ya muncul bibit-bibit olahragawan yang bisa mengharumkan nama besar Indonesia. Betul. Baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi tetap penting sepak bola itu tidak hanya sekadar hiburan, itu adalah stabilitas sosial kan itu. Jadi menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat kadang-kala harus dengan kegiatan olahraga. Ya. Nah, olahraga yang paling diminatin rakyat Indonesia yang banyak ini kan sepak bola. Itu. Iya, kalau kita dulu sempat mungkin ingat ini bolanya dari rotan kemudian berubah bentuk ya Mas Dadung ya. Baik, Mas Dadung terima kasih banyak sudah hadir di Studio Sultan TV untuk membincang soal pasca tragedi Kanjuruhan, yang pasti kita harus percayakan kepada tim gabungan untuk mengusut tuntas, namun masyarakat juga ini tetap kondusif untuk juga mengawal. Jangan sampai masyarakat yang tidak mengerti justru malah gaduh. Supporternya saja udah adem-adem ayem ya Mas Dadung ya. Sabar, tetap mengawal. Tapi sabar ada batasnya. Kalau dilukai marah. Oke. Baik, Mas Dadung terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV sebagai closing statement ya, silakan. Ya, kita cukup bersyukur Indonesia ini dalam kehidupan sosial politiknya sangat humanis ya. Ya kan, interaksi sosial kita ini bagus ya. Kedua, kita ini pergi kemana-mana kan mudah. Ekologi lingkungan kita juga lingkungan bagus kan. Dan menurut saya di dalam kehidupan global ini lagi carut marut, Indonesia ini paling mapan. Kita harus bersyukur itu. Ya kan. Nah, kita lihat di Eropa lagi perang listriknya mati, ya kan. Salju turun, ya kan. Nggak ada energi, pangan terganggu. Di Indonesia ini bersyukur, mulai dari Januari sampai Desember baju itu aja kan, nggak perlu pakai mantel kan. Kehidupan yang sangat kondusif ini mari kita lestarikan, kita jaga bersama supaya tidak terjadi negara-negara yang lain. Makanya pertemuan G20 ini momentum untuk menceritakan bahwa Indonesia ini sangat kondusif. Mudah-mudahan, ya kan. Jadi Indonesia ini enggak krisis, baik krisis ekonomi, energi dan sosial, justru menjadi contoh bagi negara-negara yang lain hidup damai. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Dadung Harissetio, pecinta sepak bola, mantan pemain sepak bola juga, dan Aremania dan juga Malang Raya ya, yang sudah membincang kita terkait dengan tragedi Kanjuruhan sebagai asa titik balik sepak bola Indonesia. Tentu kita berharap bahwa pemerintah bisa terus mengusut tuntas dan juga masyarakat bisa ikut andil untuk mengawal kasus ini sehingga bisa dibuka secara terang benderang dan bisa diproses secara hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan hadir kembali di jam yang sama dalam program Bicara hari ini. Akhir kata saya Delen Naungi, beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.